Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong, atau Tom Lembong, kini resmi menjadi tersangka kasus dugaan korupsi impor gula yang ditangani Kejaksaan Agung. Tom Lembong ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Pertanyaan yang muncul di benak kita adalah, apa yang sebenarnya terjadi di balik kasus ini? Mengapa Tom Lembong, yang pernah menjabat sebagai Menteri Perdagangan pada tahun 2015 hingga 2016, harus mengizinkan impor gula kristal mentah sebanyak 105.000 ton kepada PT AP? Menurut Dirdik Jampitsus Kejaksaan Agung, Abdul Qohar, Tom Lembong mengizinkan impor gula kristal mentah itu padahal Indonesia sedang surplus gula. Seharusnya, impor gula kristal putih hanya dilakukan oleh badan usaha milik negara, BUMN, tapi Tom Lembong mengizinkan PT AP melakukan impor. Kita juga bertanya-tanya, apa motif di balik keputusan Tom Lembong itu? Apakah ada kesepakatan atau kong kali kong dengan pihak-pihak lain? Dan bagaimana dengan 8 perusahaan gula swasta lainnya yang terlibat dalam pembuatan kristal mentah itu? Qohar juga mengatakan bahwa impor gula kristal mentah itu tidak melalui rapat koordinasi instansi terkait dan tanpa rekomendasi Kementerian Perindustrian. Kemudian, gula kristal mentah itu diolah menjadi gula kristal putih oleh perusahaan yang hanya memiliki izin mengelola gula kristal rafinasi. Kita juga penasaran, bagaimana cara PT PPI membeli gula tersebut? Apakah ada fee yang diterima oleh PT PPI dari perusahaan yang mengimpor dan mengelola gula? Dan berapa besar kerugian negara dalam kasus ini? Menurut Qohar, kerugian negara dalam kasus ini sekitar 400 miliar rupiah. Itu adalah angka yang sangat besar dan membuat kita bertanya-tanya, bagaimana cara mengembalikan kerugian itu? Dalam kasus ini, kita juga melihat adanya dugaan kong kali kong terkait impor dan penjualan gula oleh perusahaan-perusahaan yang mendapat izin dari Kemendak saat itu. Kita ingin tahu, siapa-siapa saja yang terlibat dalam kong kali kong itu? Kita juga ingin tahu, apa yang akan terjadi selanjutnya dengan Tom Lembong dan tersangka lainnya? Apakah mereka akan diadili dan dihukum? Bagaimana dengan masa depan politik Tom Lembong? Banyak pertanyaan yang masih menggantung. Tapi satu hal yang pasti, kasus ini akan terus dipantau dan diikuti oleh kita semua.